Skandal korupsi yang menyeret Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pangkep dinilai mencerminkan rapuhnya mekanisme pengawasan dan kontrol internal dalam tata kelola pemilu di Indonesia. Pengamat politik Muhammad Asratillah menegaskan bahwa kasus tersebut tidak bisa dipandang sebagai sekadar penyimpangan individu, melainkan indikasi adanya keretakan struktural dalam manajemen penyelenggaraan pemilu. Menurut Asratillah, penyelenggara pemilu seharusnya menjadi benteng terakhir integritas. Namun ketika justru mereka yang terlibat dalam praktik korupsi, publik berhak mempertanyakan ketahanan sistem yang seharusnya mengawal proses demokrasi. Ia menyebut, dalam konteks Sulawesi Selatan, situasi seperti ini semakin memukul kepercayaan publik yang memang sudah rentan akibat berbagai dinamika politik lokal. Skandal korupsi dana hibah, misalnya, membangkitkan pertanyaan yang lebih mendasar. Asratillah juga menyoroti struktur kasus yang menunjukkan adanya praktik penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa ruang yang selama ini dikenal rawan penyalahgunaan. Modus fee 10% yang terungkap, kata dia, memberikan gambaran jelas mengenai pola kerja korupsi yang bersifat sistemik. Ia memperingatkan bahwa skandal ini dapat berdampak lebih luas jika tidak ditangani dengan serius. Secara institusional, Asratillah mengakui bahwa KPU Kabupaten Kota bekerja dalam kondisi sumber daya dan tekanan politik yang berbeda-beda. Namun hal itu, menurutnya, tidak bisa menjadi pembenar runtuhnya standar etik. Sebaliknya, kasus Pangkep harus menjadi alarm untuk memperkuat 3 hal utama: transparansi pengelolaan anggaran, audit berlapis yang bukan formalitas, dan pengawasan publik yang terbuka. Lebih jauh, ia menilai dampak paling berbahaya dari skandal ini adalah potensi delegitimasi pemilu di mata masyarakat. Publik dapat kehilangan kepercayaan bahwa proses pilkada berlangsung adil dan bebas dari manipulasi elit. Pemerintah Kabupaten Bantaeng mengambil langkah monumental dalam mendorong sektor pertanian dan perkebunan. Melalui Dinas Pertanian, Bupati Bantaeng, Muh. Fathul Fauzi Nurdin, secara resmi menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan serta bibit kopi. Acara peluncuran dan penyerahan bantuan yang berlangsung di Sentra IKM Lamalaka pada Rabu 3 Desember ini juga sekaligus menandai peluncuran program Desa Kopi Bantaeng. Dalam sambutannya, Bupati Fathul Nurdin menyampaikan bahwa penyerahan bantuan ini adalah bagian dari program peremajaan kopi berskala besar yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Melalui program ini, pemerintah ingin memastikan petani memperoleh bibit yang berkualitas dan berdaya hasil tinggi, yang secara langsung akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Selain bibit kopi, Alsintan berupa traktor roda 2 juga disalurkan. Bantuan ini bertujuan untuk membantu petani mempercepat proses pengolahan lahan dan menekan biaya produksi. Dalam agenda penyerahan simbolis, Bupati menyerahkan 6.000 bibit kopi dan Alsintan traktor roda 2 kepada 10 kelompok tani penerima manfaat. Bupati menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian, yang diwakili oleh jajaran BBP 2 TP Surabaya serta anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Haji ABD Rahman Tompo, yang telah mengalokasikan aspirasinya bagi petani Bantaeng. Dukungan terhadap program Kopi Bantaeng ini juga disampaikan oleh PLT, Kepala Dinas Pertanian, Mahyudin, dan perwakilan Persatuan Penangkar Benih Perkebunan Indonesia, Haji Syamsul Alam. Acara ini menegaskan komitmen Pemkab Bantaeng untuk menjadikan komoditas kopi Arabica sebagai salah satu sektor unggulan yang mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan petani di daerah. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat atau Menko PM Muhaimin Iskandar menyatakan permasalahan regenerasi guru produktif atau kejuruan yang dialami SMK di Indonesia harus segera diatasi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pembelajaran siswa. Muhaimin mendapatkan laporan dari salah satu guru SMKN 5 Makassar, Rianto, yang menyebut jumlah guru spesifik jurusan mengalami kekurangan. Rianto mengungkapkan tahun depan guru jurusan geospasial dan pengelasan di SMK 5 Makassar hanya tersisa 3 orang. Muhaimin menjelaskan fenomena ini menandakan permasalahan yang kompleks terkait pengelolaan pendidikan vokasi di tanah air. Dia menuturkan kekurangan guru SMK ini bukan semata disebabkan oleh kurangnya rekrutmen guru jurusan yang sesuai dengan kebutuhan.
Dia menjelaskan permasalahan ini turut berkaitan dengan banyak tenaga lulusan SMK yang lebih cepat terserap dunia industri yang membutuhkan tenaga terampil siap kerja. Oleh karena itu, Muhaimin berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini secara cepat dengan mengkoordinasikan kementerian, lembaga terkait. Salah satunya dengan mendorong pemberian insentif bagi para tenaga pengajar jurusan. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto melalui Kemenko PM mendorong lebih banyak lulusan SMK terampil untuk bekerja di luar negeri melalui program SMK Go Global. Adapun Rianto melaporkan kepada Muhaimin bahwa jumlah guru jurusan geospasial dan pengelasan di SMK 5 Makassar sempat menyentuh angka 40 orang. Namun, minimnya rekrutmen guru dengan jurusan serupa beriringan dengan sejumlah guru yang memasuki masa pensiun menyebabkan kuantitas guru jurusan tersebut mengalami defisit. Dia mengaku kerap mendengar permasalahan serupa ketika bertemu berdiskusi dengan guru-guru SMK lain. Adapun program SMK Go Global adalah salah satu kebijakan stimulus ekonomi yang digagas Kemenko PM dan telah disetujui Presiden Prabowo Subianto. BTN Housingpreneur 2025 di Makassar dipadati oleh para talenta muda yang siap untuk meningkatkan potensi diri. Berlangsung meriah di Grand Ballroom Unhas Hotel Convention, acara ini menjadi momentum penting bagi mahasiswa, kreator, dan pelaku usaha muda di kawasan Timur Indonesia atau KTI untuk naik kelas dalam ekosistem perumahan nasional. Melalui ajang ini, BTN mempertemukan mahasiswa dan pelaku usaha sektor perumahan agar ide-ide yang ada dapat langsung dipraktekkan di lapangan. Kepala Kantor Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua atau Sulampua BTN, Bagus Henry Setiawan, menyampaikan tujuan BTN Housingpreneur untuk menggali ide-ide baru, kreatif dan inovatif terkait dengan perumahan dari para talenta muda di Makassar yang merupakan pusat inovasi di KTI. Corporate Secretary BTN, Ramon Armando mengatakan bahwa Makassar bukan sekadar lokasi roadshow, melainkan pusat lahirnya solusi baru bagi tantangan hunian nasional. Dengan populasi perkotaan yang sudah melampaui 1,4 juta jiwa dan kebutuhan hunian lebih dari 91.000 unit per tahun, kota ini menjadi laboratorium alami bagi inovasi perumahan. Terlebih, sekitar 35% dari total populasi Makassar adalah generasi muda berusia 15 hingga 34 tahun, dan 2/3 dari populasi di kota ini merupakan usia produktif. Untuk memberikan motivasi talenta muda mewujudkan ide mereka menjadi solusi real, BTN menghadirkan Moh Rozakul Anam, juara 2 BTN Housingpreneur 2024 kategori Housing Related Innovation sekaligus co-founder Paktukang yaitu startup yang kini berkembang cepat di sektor jasa konstruksi. Anam berbagi kisah bagaimana ide sederhana tentang tukang bangunan dan transparansi harga bertransformasi menjadi platform besar bernama Paktukang. Startup tersebut membantu menghitung item pekerjaan dan biaya jasa tukang secara detail, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.